Franciscus Marbun mengaku sangat kesal dengan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, saat mengomentari salah satu bagian kronologi kasus Vina Cirebon. Hal ini disebabkan Pitra menyatakan bahwa helm yang dipinjamkan Franciscus kepada Eki seminggu sebelum insiden menimpa Eki bersama Vina tersebut tidak mengalami kerusakan. Padahal, Franciscus memastikan bahwa setelah kejadian menimpa Eki dan Vina, helm full face merek kit warna merah putih yang dipinjamkannya kepada Eki kembali kepadanya dalam kondisi rusak. Franciscus pun memastikan bahwa Eki memakai helm tersebut saat kejadian. Akhirnya dengan statement tersebut, Franciscus sebagai pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Yang gua lihat cuma helm sama heelsnya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip dari YouTube Setia Bonar 17. Sejak awal kasus Vina Cirebon mengemuka, Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. Namun saat kejadian yang menimpa Vina dan Eki tersebut berubah menjadi perdebatan penyebab kematian mereka, antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus merasa ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Oleh karena itu kini dia berniat meminta ganti rugi helm dan sepatu yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Beberapa kali, Pitra Romadhoni menunjukkan foto mengenai kondisi motor Eki untuk menyangkal bahwa kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Ia pun menunjukkan foto helm milik Franciscus tersebut dari tampak samping. Karena dia ngeliatin slide dari belakang sama samping, kalau samping jadi kayak half face bukan full face dia gak foto dari depan. Foto yang ditampilin itu foto di TKP bukan di ruang mayat. Kalau yang gua foto di ruang mayat dari depan yang hancur, kata Franciscus Marbun. Franciscus memang tak bisa membuktikan bahwa Eki dan Vina meninggal karena kecelakaan. Namun Franciscus meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan yang menimpa Eki. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Ia mengatakan dari foto tampak depan, jelas bagian mulut helm tersebut sudah patah, hanya tersisa busa. Kalau ketemu sama si Pitra gua siap aja. Helm dan motor tidak rusak. Gua berani soal helm itu memang rusak dan ada buktinya juga karena itu milik gua makanya gua yakin. Dia itu kan baru megang kasus ini dia gak tahu yang terjadi di 2016, kata Franciscus. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Kalau memang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini, kalau dikasih menepati janjinya sebagai ganti helm dan sepatu aja, tambah Franciscus Marbun. Sebelumnya Pitra Romadhoni pengacara Ibtu Romadhoni menunjukkan foto motor Eki yang bercat biru kuning. Motor ini yang katanya itu kecelakaan. Kalau berpikir secara logika kalau itu tabrakan di lampu jalan pasti ada yang pecah atau hancur. Di situ kita tidak lihat. Iya cuma itu aja, spakbor bengkok, kata Pitra Romadhoni. Pitra Romadhoni juga menekankan bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Helmnya, masih ada kacanya itu, ada tulisan itu Eki apa? Iya, punya Eki, kata Pitra Romadhoni. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal Sumpah Pocong.
Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap